Ribuan ASN dan umat gelar doa bersama sambut HUT ke-449 Kota Ambon. Umat beragama melakukan doa bersama untuk Kota Ambon agar berada dalam kesejahteraan dan kedamaian, memasuki usia ke-449 tahun pada 7 September 2024. Doa bersama untuk Ambon bagi umat Kristen oleh Ketua Majelis Pekerja Harian atau MPH Sinode Gereja Protestan Maluku, GPM, Pendeta Elifas Maspetela di Gereja Maranatha. Sedangkan untuk umat Islam menghadirkan Ustadz Abdul Rahman Tuanaya di Gedung Asari pada Senin 2 September. Kegiatan religius ini sudah menjadi tradisi menjelang perayaan HUT Kota Ambon, di mana pemerintah kota menggelar doa bersama. Penjabat Wali Kota Ambon Domingus Kaya mengatakan, doa bersama dilaksanakan menjelang HUT Kota Ambon dalam upaya menjalin hubungan yang erat antar umat manusia dan Sang Pencipta. Doa bersama untuk Ambon bagi umat Islam dan Kristen hendaknya dimaknai sebagai sebuah pertemuan penuh berkah, hikmat, dan persaudaraan, serta menyatukan hati umat beragama untuk memanjatkan doa bagi Kota Ambon. Disebutkan, Ambon adalah rumah orang basudara dengan latar belakang budaya, agama, etnis yang berbeda-beda. Dengan itu, doa yang akan terakumulasi menggabungkan berbagai kepercayaan dan keyakinan semata untuk Ambon menjadi tempat yang aman, damai, dan sejahtera bagi semua. Dewasa ini Kota Ambon diperhadapkan persoalan dan tantangan yang tidak dapat dihindari. Tetapi selaku umat yang beriman harus meyakini keikhlasan Tuhan Yang Maha Esa. Momentum doa bersama seluruh umat beragama diajak untuk memanjatkan doa agar Kota Ambon senantiasa ada dalam lindungan Tuhan dan ke depan senantiasa diberikan kekuatan dan kebijaksanaan untuk dapat memberikan karya bakti terbaik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk kota ini. Dalam perayaan HUT Kota Ambon ke-449 pada 7 September, mengusung tema Deng Cinta for Ambon. Tema ini dipilih guna mengajak seluruh individu di kota ini untuk tetap bersatu, mencintai, dan memiliki kota ini di tengah tantangan perubahan zaman. Oleh sebab itu, kekayaan budaya dan keragaman yang dimiliki dapat menjadi perekat yang mendorong kerjasama lintas sektor yang tidak terbatas. Pada kesempatan itu, dirinya juga meminta kepada seluruh ASN agar terus berkontribusi dalam membangun kota ini menuju arah lebih baik dan lebih maju, sebab sebagai ASN adalah sebuah panggilan dan pengutusan. Menghadapi Pilkada Kota Ambon November mendatang, Domingus Kaya kembali mengingatkan seluruh ASN tidak terlibat politik praktis, sekaligus mengajak warga Kota Ambon turut mensukseskan pesta demokrasi pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Ambon. Sebagai manusia, kita juga menyadari bahwa di atas atau di luar kekuasaan kita ada kuasa lain yang lebih besar, yaitu kuasa Tuhan. Maka kita mau memasuki ulang tahun ke-449 ini kan kita bersyukur untuk semua yang Tuhan buat atau semua yang sudah dijalani sampai di saat ini, dan doa bersama ini sebagai bentuk apa? Kita merefleksi diri, tadi Bapak Pendeta bilang kita menepi sebentar untuk datang ke hadirat Yang Maha Kuasa, ya, sambil terus mendoakan supaya kerja-kerja kita ke depan, tugas-tugas kita ke depan yang banyak ini akan bisa kita lakukan dengan baik, terutama ketika kita harus ada dalam persiapan pilkada. Untuk diketahui, doa bersama yang berlangsung di Gereja Maranatha dipimpin oleh Ketua MPH Sinode, Pendeta Elifas Maspetela, dan doa dari Pendeta Agus Arbol dan Ketua BPD GBI Maluku, Pendeta Freddy Pitna. Sedangkan doa bersama yang berlangsung di Gedung Asari Al-Fatah dipimpin Ustadz Abdul Rahman Tuanaya, diisi tausiah oleh Ketua MUI Maluku, H. Abdullah Latuapo.